kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Jadi nggak kerasa nih, ternyata sudah 1 tahun lebih kita hidup di era pandemi gitu ya. Dan semua aktivitas sudah dilakukan secara online. Sekolah online, beribadah online, kerja apalagi online gitu. Jadi saya yakin cerita-cerita dari kalian tentang kehidupan beronline sekarang ini pasti sudah sangat banyak gitu. Nah, berbicara tentang online, maka nggak akan lepas dari yang namanya penggunaan gadget. Nah, hari ini kita kedatangan mahasiswa dari Magister Kesehatan Masyarakat yang ternyata nih sedang melakukan penelitian kekinian. Penelitian apa itu? Penelitian tentang hubungan antara penggunaan dari gadget dengan kejadian kesehatan mental atau dengan kondisi kesehatan mental pada remaja. Nah, itu isu yang sangat menarik dan kayaknya bakalan banyak yang bisa kita bahas dari penelitian ini. Kita langsung saja. Halo Bu Rahma, apa kabar? Halo teman-teman semua. Ya, ini Bu Rahma ini mahasiswa semester 4 ya, semester 4 yang sedang menyelesaikan tesis. Oke, Bu Rahma, ini penelitiannya cukup menarik nih, yang mengambil judul tentang hubungan antara penggunaan gadget dengan kesehatan mental pada remaja. Kenapa sih Bu Rahma mengambil topik seperti itu? Pertama sini Bu, alasannya ya terutama sih sebenarnya di masa pandemi ini ya Bu ya, di masa pandemi ini karena saya ini berawal dari saya memang punya anak remaja gitu ya, dari umur 13 sampai 18 tentu ada sekitar 3 orang Bu. Oke. Ada 3 orang, yang satu itu di pondok, jadi dia tidak mengalami yang namanya permasalahan ini gitu kan. Sementara yang di rumah ini gitu kan, yang usia remaja ini itu saya merasakan sendiri Bu dampaknya gitu ya, merasakan sendiri dampak dari perubahan mental secara psikis terhadap anak-anak remaja saya di masa pandemi gitu. Dan memang kecenderungannya itu lebih ke arah yang negatif gitu, intinya sih seperti itu Bu gitu ya. Jadi itu yang mendasari sih ya. Nah, kemudian saya melakukan melihatlah dari penelitian-penelitian sebelumnya gitu, review literatur gitu kan. Nah, ternyata memang sejak dari ada penelitian oleh Ram and Horsley di tahun 2017 itu penggunaan gadget dan penggunaan media sosial pada remaja itu memang paling tinggi dibandingkan dengan yang lain. Itu sekitar 56% Bu. Yalah, anak-anak remaja kayak udah nggak bisa lagi lepas dari gadget ya. Sangat ketergantungan banget Bu dengan yang namanya koneksi. Lebih baik makan daripada nggak punya kuota internet ya Bu ya. Betul, jadi mau ngapain aja deh yang penting bisa dapet beli kuota, sampai kayak begitu Bu. Nah, itu di penelitian dari sebelumnya tahun 2017 dari 56% remaja-remaja menggunakan gadget itu 15-20%-nya itu memang mengalami gangguan mental gitu, kecenderungan depresi. Itu dari tahun 2017. Apalagi di masa pandemi gitu kan. Nah, di mana penggunaannya itu jauh lebih lama. Dari penelitian sebelumnya itu juga diketahui bahwa kalau penggunaannya masih antara 3 jam itu masih belum memberikan dampak negatif. Itu 3 jam berturut-turut tuh atau mungkin 3 jam kumulatif. Nah, tapi kalau sudah lebih dari 7 jam 59 menit itu sudah memberikan dampak yang cukup negatif gitu. Bisa bayangkan ya bagaimana seseorang menghabiskan sepertiga waktunya dalam 1 hari hanya di depan gadget. Betul. Itu tuh udah pastilah dampaknya tuh akan luar biasa gitu ya. Cuman memang kita juga perlu tahu nih berapa sih sebetulnya rata-rata dari penggunaan atau durasi penggunaan gadget yang dilakukan oleh remaja di era pandemi ini. Nah, itu apakah nanti menjadi bagian dari dalam penelitian Ibu? Oh iya, itu salah satunya ya. Selain durasinya, tentunya ini kan akan mengalami perubahan yang cukup signifikan ya Bu ya. Gitu dari tahun 2019 sampai ke akhir tahun 2020 atau di awal-awal sekarang pasti akan mengalami peningkatan yang cukup besar. Nah, itu yang akan kita coba teliti, kita bandingkan gitu ya, antara yang sebelumnya dengan yang sekarang. Nah, dari data global digital tahun 2020, akhir tahun 2020 itu juga sudah kelihatan Bu, dari sisi jumlah penggunanya aja itu sudah meningkat 17%. Jadi ada tambahan 17% orang yang melek. Betul, melek internet banget. Gitu ya. Seperti itu dari sisi usernya.
Belum dari sisi durasinya. Nah, dari durasi aja kita udah bisa berhitung gitu kan. Yang sebelumnya mereka kuliah atau sekolahnya itu tatap muka, misalnya sekolah sehari itu berapa jam gitu kan ya tatap muka. 6 jam gitu kan, 6 jam sampai 8 jam, apalagi kalau yang full day kan seperti itu. Terus digantikan dengan online. Nah, udah nambah berapa tuh Bu kan seperti itu. Dari sisi paparan radiasinya aja sudah memberikan memberikan dampak yang cukup ya ada signifikan lah Bu ya gitu terhadap radiasi itu terhadap kesehatan fisiologinya gitu ya, tentunya pasti ada perubahan fisiologi, ada perubahan fisiologi ya, terkait dengan radiasi, terkait bagaimana koneksi antara panca indera gitu ya, antara mata dengan tangan segala macam. Saya yakin kayak hubungan syaraf ya Bu, syaraf Bu. Respon terhadap macam-macam lah Bu, terhadap perintah, terhadap suara, kecepatan penangkapan dan sebagainya itu saya perhatikan itu mengalami perubahan seperti itu. Ya, jadi artinya penelitian yang akan dilakukan oleh Bu Rahma ini bisa menjadi salah satu evidence base bagaimana sih besarnya dampak dari penggunaan gadget terhadap kondisi kesehatan mental khususnya pada remaja. Karena kita tahu ya kalau seorang remaja di era remajanya itu, di fase remajanya itu mereka mengalami gangguan mental, katakanlah gangguan mental, mengalami stres, depresi, maka itu di fase kehidupan berikutnya di masa dewasa dia, tentunya resiko dia untuk mengalami kondisi kesehatan mental yang lebih buruk pun itu akan menjadi lebih meningkat gitu. Dan tentunya selain berdampak pada itu juga bisa berdampak pada kondisi fisiknya gitu. Jadi ini bukan sesuatu kondisi yang bisa kita anggap remeh. Betul. Artinya akan memiliki efek jangka panjang yang harus bisa kita putus dari sekarang supaya itu tidak memberikan efek yang jauh lebih besar lagi gitu ya. Kan teman-teman mahasiswa, teman-teman remaja sekarang ini sekarang akan menjadi penerus Indonesia ke depannya kan, akan menjadi pewaris dari kita semua nih. Nah, sesuai dengan judul di belakang nih ya Bu ya. Itu kan apa tuh? Menghasilkan lulusan dengan yang unggul dan berkarakter. Jadi kumaha eta ya. Kalau kita mau menghasilkan lulusan yang unggul dan berkarakter, kalau ya pada masa remajanya masih struggling dengan yang seperti itu, nggak optimal kan Bu? Kita kan pengen semua potensi yang ada di para remaja kita khususnya itu bisa dioptimalkan sebaik mungkin gitu ya untuk melahirkan nanti pada masa berikutnya di masa dewasanya itu benar-benar bisa menjadi fighter gitu ya, nih generasi unggul yang berkarakter ini berkualitas gitu. Siap menghadapi tantangan zaman juga gitu kan ya Bu ya gitu. Iya, kedepannya akan semakin luar biasa ya tantangan dari ini, kalau tantangan dari zaman ini kalau misalnya kita tidak bisa beradaptasi, kitanya sendiri malah struggling dengan mental health kita, remaja itu malah struggling dengan mental health ya bagaimana mereka bisa beradaptasi dengan perkembangan berikutnya, yang ada malah akan ketinggalan gitu ya, tergilas dengan mungkin negara-negara lain atau bangsa-bangsa lain gitu ya. Jadi kalian para remaja ini merupakan penerus dari Indonesia. Jadi kita sangat berharap bisa menghasilkan remaja-remaja yang memiliki tidak hanya kondisi fisik yang sehat, tapi juga tentunya kondisi mental yang juga cukup kuat gitu ya. Jadi ini topik yang sangat menarik menurut saya Bu Rahma. Lalu kemudian pertanyaan berikutnya adalah dari mungkin memang ini penelitiannya masih berjalan ya Bu ya, gitu ya. Kemudian tapi kira-kira ya mungkin dari bacaan-bacaan yang sudah dibaca selama ini, kira-kira apa sih yang bisa dilakukan oleh para remaja ini supaya tidak tidak menjadi adiksi terhadap gadget. Saya tahu kita semua perlu gadget. Saya, Bu Rahma juga pasti nggak akan lepas dari gadget. Tapi bagaimana kita memaintain penggunaan gadget itu supaya tidak menjadi berlebihan yang membuat kita menjadi adiksi yang nggak bisa hidup tanpa ada gadget gitu. Nah itu tuh buat para remaja gimana nih Bu? Ada saran nggak ya Bu? Iya, yang satu ya kan ini sebelumnya sih di penelitian terakhir nih Bu yang saya baca ya di US itu tanggal 15 Maret 2021 itu para pediatrician ya, dokter-dokter anak itu juga melakukan ini nih jejak pendapat tanggapan terhadap 977
orang tua gitu kan yang punya anak remaja antara usia 13 sampai 18 tahun gitu kan. Bagaimana sih tanggapannya di masa pandemi ini? Ternyata 64%-nya itu mengeluhkan bahwa anak mereka itu mengalami yang namanya gangguan mental cenderung ke arah yang lebih negatif, kecenderungan seperti itu. Itu di Amerika, nah berarti kita harus menunggu nih bagaimana kondisi di Indonesia dari hasil penelitiannya Bu Rahma. Betul sekali. Nah dari situ mereka pun juga melihat apa yang orang tua harapkan, gitu kan? Apa sih dari kejadian, dari perubahan ini apa yang mereka harapkan dan apa yang mereka bisa lakukan untuk bisa dalam tanda kutip mitigasi resiko yang tadi itu lah Bu. Gitu kan? Jadi, jangan sampai efek negatifnya itu lebih dominan daripada positifnya. Betul. Gitu. Nah, jadi, gimana tuh? Nah, salah satunya ini trik and trip saja sih ya Bu ya, yang nantinya sih mungkin saya mencoba masukkan dari hasil penelitian ini, kita ada rekomendasi gitu ya, rekomendasi untuk bisa bisa kita jalanin bareng gitu ya, siapa tahu ini bisa bermanfaat. Yang pertama dari sisi durasi itu memang tetap harus kita batasi karena salah satu adiksi itu memang dari durasinya. Tapi ketika durasi ini kita bisa manage gitu kan ya. Satu dari sisi jamnya misalnya seperti itu, jangan melakukan di atas misalnya jam 9 gitu. Nah, itu yang kalau di atas jam segitu kita juga bisa kontrol nih Bu gitu kan, kontennya seperti apa, karena kan konten juga berpengaruh gitu kan. Kita nggak bisa kontrol gitu kan, bener-bener ini konten juga sangat berpengaruh, mulai dari ya macam-macam lah Bu ya, seperti itu yang negatif-negatif. Kalau sampai konten ini nggak bisa kita kontrol, kita khawatir dari sisi durasi, dari sisi konten gitu kan. Jadi kita batasin. Kalau kita sendiri, saya khususnya nih dari ibu-ibu gitu ya yang memang punya anak remaja, itu kita menerapkan juga Bu. Jadi sistem satu nih Bu. Nah, kita sebagai orang tua, kalau saya pribadi itu menerapkan yang namanya kita punya waktunya setor gadget, itu jam 8 malam gitu ya. Jam 8 malam saya menyediakan box di mana semua anak-anak saya harus menyetor gadgetnya ke box tersebut. Itu satu. Dan kita langsung switching ke family time Bu. Wah, kita mau nonton TV bareng gitu, atau kita ngobrol-ngobrol bareng gitu kan, cerita-cerita, makan-makan bareng gitu ya kan, gitu. Itu di malam hari. Sedangkan di pagi hari kita juga tetap punya tuh yang namanya istilah break time, nggak pegang apa namanya gadget itu juga ada gitu, terutama di waktu-waktu ibadah dan lain sebagainya gitu kan, yang kita tetap harus ada interaksi sosial gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga mencoba untuk melakukan tetap yang namanya kegiatan di luar, tapi tetap dengan menerapkan prokes gitu ya, supaya benar-benar mereka nggak stuck, bosen banget gitu kan ya, rumahnya berapa kali berapa gitu ya, mentok sana mentok sini gitu kan. Jadi kita berusaha untuk kita tetap ada aktivitas di luar sesekali gitu kan, untuk dapat udara segar dan sebagainya. Kemudian kita kembali ke alam tetap dengan menerapkan prokes tentunya seperti itu. Dan itu yang saya lihat itu memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap kesehatan mentalnya anak-anak. Happy banget gitu ya. Happy banget dibawa keluar gitu ya. Tapi kan itu dari sisi orang tua ya. Apa yang bisa dilakukan untuk membangun dari sudut pandang anaknya gitu. Bagaimana supaya meningkatkan kesadaran dari si remaja itu loh. Yang jelas apa ya yang kita bisa lakukan, yang pasti nggak lepas dari edukasi ya Bu ya. Pasti edukasi. Dan peran orang tua juga, bagaimana orang tua merangkul gitu ya, dan mungkin memberikan satu momen yang membahagiakan, menyenangkan pada saat mereka kumpul bersama. Saya yakin itu akan menjadi hal yang menarik juga bagi si remaja itu untuk mau akhirnya berkumpul dengan keluarganya. Gitu ya. Itu yang karena gini, ketika kita mengedukasi dalam suasana yang baik gitu ya, dalam suasana yang tidak penuh tekanan gitu kan, dalam suasana yang memang udah kelar semuanya gitu kan. Mereka kan juga tugas-tugas sekolah bikin stres juga Bu gitu kan, semuanya tugasnya online semua, banyak banget. Itu juga memberikan dampak stres yang cukup tinggi juga. Tapi ketika kita kasih break time, it's a game time gitu ya. Misalnya ini waktunya kita berinteraksi, family time, kita ngobrol, kita main apa segala macam di rumah, nggak apa-apa. Itu memberikan yes akhirnya gitu kan, gitu ya, gue bisa main. Pada akhirnya memang di sini peran keluarga ini luar biasa gitu ya, dalam hal mencegah dari permasalahan kondisi mental pada remaja begitu. Jadi karena durasi nih Bu, jadi kayak ngobrol-ngobrol kita yang seru ini gitu ya, sharing ini mungkin harus kita akhiri sampai di sini. Jadi
Saya sangat berharap semoga penelitiannya Bu Rahma bisa berjalan dengan lancar. Amin. Dan tentunya ini bakal menjadi satu, sekali lagi, evidence base gitu ya, bukti yang bisa memperkuat pada para pembuat kebijakan untuk mengambil satu alternatif kebijakan yang mungkin akan sangat berpengaruh terhadap kondisi kesehatan mental pada remaja. Karena remaja merupakan cikal bakal ya, apa namanya, gitu ya, pewaris dari negara ini begitu ya. Betul. Oke, jadi Parameter ya Bu ya, parameter betul banget gitu ya untuk generasi berikutnya. Oke, jadi teman-teman semua, terima kasih atas perhatiannya. Jadi sekali lagi ini adalah kebanggaan saya nih, mahasiswa dari program Magister Kesehatan Masyarakat yang memang melakukan penelitian yang saya pikir sangat memberikan dampak luar biasa terhadap public health. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Dan juga jika teman-teman nih mau melakukan kegiatan penelitian sama kayak Bu Rahma ini, silahkan gabung di Magister Kesehatan Masyarakat. Jadi kami Universitas MH Tamrin. Jadi kami di sini punya beberapa peminatan, yaitu kesehatan kerja, kemudian manajemen pelayanan rumah sakit, promosi kesehatan, dan yang terakhir adalah kesehatan reproduksi. Oke, jadi tanpa panjang lebar lagi, saya tunggu kedatangan teman-teman bergabung dengan kami di program studi Magister Kesehatan Masyarakat Universitas MH Tamrin. Sampai jumpa, terima kasih. See you and don't forget to join with us. Okay. Sarangnya.